Bang, hari ini udah belum? Yuk. Nah, yuk. Oke Bang, hari ini gimana Bang tadi hasilnya di dalam di Komnas? Ya, kami sebelumnya sangat berterima kasih dan mengapresiasi bahwasannya Komnas HAM mengundang kami dan dengan peduli, dengan hati-hati mereka mendengarkan segala keluh kesah kami, dan ternyata mereka juga sebelumnya sudah turun ke lapangan langsung, walaupun dalam pemaparan tadi sedikit banyak mereka mendapatkan dalam tanda kutip intimidasi dari pihak-pihak terkait. Tapi mereka tetap memperjuangkan, mereka sepakat bahwasanya pembubaran dan pelarangan ibadah ini ataupun kegiatan keagamaan ini adalah suatu pelanggaran HAM, dan kami menunggu rekomendasi yang keluar nanti secara resmi dari Komnas HAM. Ada selain itu mungkin ada obrolan lain nggak Bang? Sedikit menambahkan, ya tadi yang disampaikan rekan kami, pada prinsipnya kami sekali lagi mengapresiasi langkah Komnas HAM mengundang kami. Dalam hal ini Ibu Ketua ya, Ibu Anis Hidayah, tadi juga disambut oleh Bapak Pramono, Komisioner Mediasi. Kami sangat mengapresiasi, bahkan tadi kami ternyata baru tahu Komnas HAM dalam hal ini sudah memerintahkan stafnya untuk turun langsung ke Cidahu. Kami benar-benar memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terkait dukungan. Tadi Komnas HAM sangat berkomitmen mendukung proses hukum yang ada. Bahkan ya mereka juga sepakat bahwa pelaku-pelaku ini memang wajib harus dihukum, dan mereka juga menyampaikan kepada kami juga mungkin nanti akan memberikan rekomendasi yang dan kita belum tahu rekomendasinya apa, tetapi yang kami dapat simpulkan bahwa intinya Komnas HAM dalam hal ini sangat mendukung proses ini dan tidak ada tempat bagi para intoleran. Kemarin kapan tuh Komnas HAM ke lokasinya Bang? Tanggal 3 Juli 2025. Jadi ada dua orang yang turun. Tiga tim, 3 orang. Walaupun tadi sebenarnya ini berdasarkan mungkin teman-teman media bisa cross check sendiri kepada Ibu siapa? Bu Salita menyampaikan bahwa ya semacam ya diduga semacam bukan intimidasi, tetapi intinya gini. Pada saat teman-teman dari Komnas HAM turun ke lokasi kejadian di Cidahu, pihak dari Polsek seolah-olah selalu mendampingi, mengintili. Jadi membuat Komnas HAM dalam hal ini dalam mewawancarai korban yang ada di situ, yaitu Pak Yongki dan Bu Moni, sedikit agak kesulitan karena kalau Komnas HAM ingin mencari menggali fakta kan harus di tempat yang aman, tenang, dan tidak ada intimidasi segala macam. Tetapi tadi agak sedikit mendapatkan sebuah sedikit duga intimidasi lah. Dari Kapolsek maksudnya? Dari Polsek, karena ya tadi versinya dari pihak Komnas HAM bahwa pihak Polsek ini dan Babin Kamtipmasnya selalu ngintilin. Jadi sehingga mereka tidak nyaman lah dalam menggali fakta yang ada. Jadi Komnas HAM itu punya SOP yang dijelaskan oleh mereka, kalau menggali informasi itu harus ada seperti ruang aman. Ruang aman itu adalah di mana ada cuma pihak Komnas HAM dan pihak yang diwawancarai, kartu korban, kartu saksi ataupun pelaku. Jadi intinya adalah mereka tidak bisa mendapatkan situasi ruang aman itu karena selalu diikuti kemanapun mereka. Oh, berarti ini intimidasinya? Ya, langsung ke mereka. Tim yang tadi ngikutin terus sih maksudnya? Yang bercerita ke kami ini adalah orang yang turun pada saat itu. Ya beliau menyampaikan ke kami merasa bahasanya kayak kami seolah kayak dikepung gitu lah, bahasanya lah juga dikepung lah versi mereka ya. Ya kalau masalah mereka benar-benar terkepung atau terintimidasi mungkin teman-teman bisa tanya langsung lah. Intinya yang turun itu langsung dia yang menyampaikan tadi. Sampai akhirnya gimana Bang hasilnya mungkin terkait hal? Ya hasilnya sih mereka bisa mendapatkan informasi, tetapi ya dengan cara yang atau waktu yang tidak tepat lah, dengan kondisi yang kurang baik, singkat lah. Tapi pas dengar mereka dilaporkan ke Barreskrim juga gimana? Maksudnya diadukan kamu tadi? Tadi malah mendukung ya, mereka malah minta dari Komnas HAM minta. Jangan sampai terjadi RJ lah. Iya, jangan sampai terjadi RJ lah, sampai tadi mau minta bukti pengaduan, bukti LP segala macam, mungkin koordinasi. Mengawal bahwa mungkin Komnas HAM akan berkoordinasi ke pihak kepolisian maupun Mabes Polri ataupun Polres Sukabumi, mungkin berkoordinasi dalam rangka penegakan hukum. Dari Kapolsek itu bertindak
suka berubah-berubah gitu. Berubah-ubah. Jadi banyak hal yang menurut saya ya, apa yang disampaikan dengan apa yang dikatakan itu jauh berbeda gitu, bertolak belakang gitu ya. Seperti contoh, saya akan ungkapkan tidak pernah ada di media lah sampai saat ini gitu loh. Kalau pada hari H kejadian itu, sebelum saya sampai mengatakan anak-anak itu ke orang tua, saya sudah dihubungi gitu loh, dan mengatakan akan mengganti rugi sebelum terjadi apa-apa. Dan bahkan dia mengirim WA memberitakan kepada salah satu Babin Kamtipmas atau Bimas, dan dia WA ke saya, Pak, tolong semua kerusakannya, mobil-mobil dibawa, mau di Jakarta ataupun di Sukabumi, kami akan bereskan. Saya nggak mengerti maksudnya apa, tapi di balik itu kalau selalu bercerita dengan kata-kata yang ya saya nggak bisa menahan orang mau bercerita kan, jadi silakan aja dia berucap. Oke, langkah selanjutnya apa nih, Bang? Jadi sedikit lanjutkan ya. Tadi sudah sampaikan ke Pak Wedi bahwa Bapak Kapolsek ini selalu berubah-ubah. Terus kemudian setelah kejadian ini terjadi, ada pengerusakan dan lain sebagainya, sebenarnya ada 5 kendaraan yang dirusak. Menurut kami ada dugaan kekhawatiran daripada Bapak Kapolsek ini. Pertanyaannya, kita balik, kenapa Bapak Kapolsek yang seolah kebakaran jenggot mau memperbaiki mobil ini? Apakah beliau dalang dibalik semua ini? Apakah gitu? Kita bertanya nih, boleh dong kita bertanya. Kenapa? Ya kan? Kita juga bingung. Apakah beliau? Kita juga nggak tahu. Mungkin teman-teman tanya deh ke Kapolseknya langsung. Tadi juga udah kita propamin juga kok beliau di Mabes Polri. Mungkin Sempet Pak Pendeta mau menyampaikan apa? Ini kebetulan Pak Pendeta juga sekaligus tokoh agama, tokoh masyarakat agama. Mungkin ada pendapat lah terkait kasus ini mungkin. Ya, saya sudah pernah bikin statement bahwa sebagai orang Kristen ya kita tetap mendoakan mereka. Tetapi kalau ada tindakan pelanggaran hukum, ya tentu diserahkan kepada pihak yang berwajib, dalam ini kepolisian, untuk diproses secara hukum, lalu transparan dan dihukum dengan seadil-adilnya. Ya, apresiasi Pak Wedi dan teman-teman PH juga sudah melakukan laporan polisi, pengaduan masyarakat, bahkan Kapolseknya sudah dilaporkan ke Propam. Ya, biar yang berwajib yang atur. Jadi ada 2 poin. Yang pertama, masalah antar agama, kesalahan mereka kita doakan, kita lapor kepada yang berwajib di atas. Masalah tindakan pidana, laporkan kepada yang berwajib di Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Tapi sempat kecewa atau kaget gimana saat dengar kabar kasus? Oh, saya sih nggak kaget. Karena Indonesia ini, saya sudah 20 tahun lebih turun di berbagai daerah mendampingi gereja-gereja yang mengalami hal seperti ini. Kita turun ke lapangan, termasuk yang paling viral di Bandar Lampung, yang Pak RT akhirnya dia dihukum 5 bulan kalau nggak salah. Jadi nggak kaget lagi di Indonesia ini seperti itu, di 1 bulan bisa 2 kali ya terjadi, dan sudah dianggap hal biasa, tidak dianggap hal yang luar biasa sekarang. Tapi harapannya gimana Pak? Harapannya jangan ada lagi begini. Saya berharap dalam kasus ini, ya kebetulan Pak Wedi dan PH ini saya lihat cukup berani untuk terus menegakkan keadilan hak asasi manusia di sini, maka ya harapan saya ini bisa menggelinding terus, dan betul-betul oknum-oknum yang memang menjadi biang kerok di balik kejadian ini khususnya itu harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Dan kita berharap secara keseluruhan Indonesia, ya saya selalu bilang di mana-mana, udahlah, janganlah kita menyimpan curiga, jangan menyimpan sakit hati, jangan menyimpan kebencian antar satu kelompok agama dengan kelompok agama yang lain. Karena kalau kita mengaku orang yang beragama, seharusnya terlihat dengan hubungan baik dengan sesama, bahkan dengan agama lain. Jangan mengaku beragama kalau hubungan dengan saudara, baik yang seiman maupun tidak seiman, itu nggak bagus gitu. Apalagi larang-larang orang lain untuk beribadah. Itu saya nggak yakin spiritualnya bagus. Kalau spiritualnya bagus, dia akan senang orang lain beribadah. Sebagaimana dia juga tidak mau dilarang dalam dia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Tambahin? Boleh. Saya ingin meminta kepada Presiden kita Bapak Prabowo Subianto agar bisa membenahi segala aturan terkait tentang kericuhan beragama ini, salah satunya SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah, dan
Jangan sampai kita negara ini negara hukum cuma ada di atas mimbar, tapi eksekusinya tidak pernah terjadi. Kenapa saya bilang begitu? Setiap kali ada kasus tentang intoleransi itu selalu dibungkus dengan RJ, dipaksakan dengan RJ, dengan perdamaian. Itu seperti kalau kata Komisioner Komnas HAM itu seperti menutupi masalah dengan karpet. Kelihatannya bagus, tapi begitu dibuka lagi karpet yang di dalamnya masih ada masalahnya. Tidak bersih, tidak selesai. Jadi tolong tegakkan hukum seadil-adilnya dan Pak Prabowo memang ini PR sangat berat ya, berat sekali. Tapi saya yakin Pak Prabowo pasti bisa. Terima kasih. Udah, cukup. Ya, Kalau- oke.